Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sel-sel darah. Perkenalkan, nama saya Nurazana dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan. Perkembangan sel darah. Menjelaskan proses hematopoiesis dan tempat terjadinya hematopoiesis. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah, di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau kelipat gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang berbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Ini adalah gambar proses terjadinya hematopoiesis. Hematopoiesis pada manusia terdiri atas beberapa periode. Yang pertama, mesoblastik. Mesoblastik merupakan fase yang terjadi dari embrio berumur 2-10 minggu. Terjadi di dalam yolk yang dihasilkan adalah HBG1, HBG2, dan HB forlans. Yang kedua, hepatik. Fase yang dimulai sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati, sedangkan pada limpa terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Pada fase ini, HB mulai dihasilkan pada sel darah merah. Ketiga, mieloid dimulai pada usia kehamilan 20 minggu terjadi di dalam sumsum tulang, kelenjar limfonodi, dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HbA, granulosit, dan trombosit. Pada kelenjar limfonodi, terutama sel-sel limfosit, sedangkan pada timus yaitu limfosit, terutama limfosit T. Hematopoiesis atau hematopoiesis adalah proses pembentukan darah. Tempat hematopoiesis pada manusia berpindah-pindah sesuai dengan umur. Yang pertama, pada janin umur 0,2 bulan tempatnya di kantung kuning telur, sedangkan janin umur 2-7 bulan tempatnya di hati dan limpa, sedangkan umur 5-9 bulan tempatnya di sumsum tulang. Pada bayi, tempat terjadi hematopoiesis yaitu pada sumsum tulang, sedangkan pada dewasa tempat terjadinya hematopoiesis yaitu vertebra, tulang iga, sternum, tulang tengkorak, sacrum, dan pelvis, serta ujung proksimal femur. Komponen-komponen darah yang pertama itu plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang menjadi medium sel-sel darah di mana sel darah ditutup yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah terdiri dari 92% air yang berfungsi membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Sedangkan 8% lainnya merupakan bahan-bahan penting seperti protein, mineral, glukosa, hormon, karbon dioksida, faktor koagulasi, imunoglobulin, dan elektrolit. Selain hemoglobin, di dalam sel darah merah juga terdapat hematokrit. Hematokrit adalah volume sel darah merah dibandingkan dengan volume darah total atau sel darah merah dan plasma. Plasma darah memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh, diantaranya yaitu mengangkut limbah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembekuan darah, menjaga suhu tubuh, membantu melawan infeksi, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit merupakan komponen utama dari sel darah. Sel darah merah ini mempunyai bentuk bikonkav atau pipih dengan kedua sisi yang cekung berada pada bagian tengah. Warna merah yang berada pada eritrosit ini disebabkan karena di dalamnya terkandung hemoglobin. Fungsi darah eritrosit ialah untuk bisa mengikat oksigen. Ciri-ciri eritrosit memiliki ukuran 7,5 sampai 7,7.
Yang kedua, bentuknya bikonkav dengan bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Hal tersebut juga berfungsi untuk memperlebar permukaan. Yang ketiga, berwarna merah kekuningan sebab adanya hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Yang keempat, jumlah pada pria dewasa sekitar 5 juta sel per cc darah dan pada wanita sekitar 4 juta sel per cc darah. Yang kelima, tidak mempunyai mitokondria, metabolisme aerobik menggunakan O2 yang di bawahnya. Keenam, tidak bisa menembus dinding kapiler. Ketujuh, eritrosit berusia sekitar 120 hari. Fungsi sel darah merah. Sel darah merah bertugas untuk menjadi pengangkut oksigen menuju seluruh sel yang ada di dalam tubuh. Tugas ini akan dilakukan sambil terus memompa darah yang ada di jantung. Sel darah merah memiliki kecepatan tinggi karena mengalir melalui pembuluh darah dan arteri. Vena mempunyai dinding yang lebih tipis dibandingkan dengan arteri karena tekanan darah tidak terlalu kuat dibandingkan dengan arteri. Arteri membawa darah yang kaya oksigen, sedangkan vena mengandung darah yang kaya karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit ini mempunyai inti, namun tidak mempunyai bentuk yang tetap atau fleksibel. Fungsi dari leukosit yaitu sebagai pemakan bibit-bibit penyakit dan juga benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit ini jumlahnya akan terus-menerus meningkat disesuaikan dari banyak sedikitnya bibit penyakit ataupun benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ciri-ciri dari leukosit yaitu memiliki ukuran 10-12. Yang kedua, jumlah sel pada orang dewasa ialah sekitar 6.000-9.000 sel per cc darah. Yang ketiga, memiliki bentuk sangat beragam. Selnya mempunyai nukleus atau inti sel, bergerak bebas secara ameboid, dan yang terakhir dapat menembus dinding kapiler atau yang dinamai diapedesis untuk memakan bibit penyakit. Terakhir, keping darah atau trombosit. Trombosit merupakan sel darah yang berfungsi untuk alat penutup luka jika terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Trombosit dapat mengeluarkan kompleks enzim trombokinase yang dapat bereaksi dengan beragam komponen pada darah untuk membentuk penutup luka dan memberikan kesempatan pada jaringan epitel untuk tumbuh kembali tanpa harus kehilangan banyak darah yang keluar. Trombosit berperan penting dalam pembekuan darah. Fungsi dari trombosit adalah untuk mengubah bentuk dan kualitas darah setelah berkaitan dengan pembuluh yang cedera. Ciri-ciri trombosit. Yang pertama, sering disebut sel darah pembeku karena fungsinya dalam proses pembekuan darah. Yang kedua, berukuran lebih kecil daripada eritrosit maupun leukosit dan tidak berinti. Yang ketiga, dalam setiap milimeter kubik terdapat 200.000 sampai 500.000 trombosit. Dibentuk pada sel megakariosit sumsum tulang serta mempunyai waktu hidup sekitar 8 hari. Sirkulasi darah janin, bayi, dan dewasa. Sirkulasi darah pada janin dan bayi. Sirkulasi darah pada janin. Sistem peredaran darah janin berbeda dengan sistem peredaran darah orang dewasa karena paru-paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui plasenta. Sistem peredaran darah janin ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, foramen atau foramen ovale merupakan lubang sementara di antara serambi kiri dan serambi kanan yang memungkinkan sebagian darah masuk dari vena cava inferior menyeberang ke serambi kiri. Alasan pengalihan ini adalah darah tidak perlu lagi melewati paru-paru karena telah teroksigenisasi.
Yang kedua, ductus arteriosus Boltali merupakan saluran yang terdapat antara arteri pulmonalis dan aorta. Yang ketiga, ductus venosus aranti menghubungkan antara vena umbilikal dengan vena cava inferior. Pada titik ini, darah bercampur dengan darah yang telah diambil oksigennya yang kembali dari tubuh bagian bawah. Yang keempat, vena umbilikal memanjang dari tali pusar menuju ke bagian bawah hati dan membawa darah yang mengandung oksigen dan sari makanan. Ia memiliki cabang yang bertemu dengan vena porta dan masuk ke hati. Proses sirkulasi darah janin atau fetus. Yang pertama itu darah janin dialirkan ke plasenta melalui umbilicalis yang membawa bahan makanan yang berasal dari ibu. Kemudian darah ini akan masuk ke badan janin melalui vena umbilicalis yang bercabang 2 setelah memasuki dinding perut janin. Setelah itu, cabang yang kecil akan bersatu dengan vena porta. Darahnya akan beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena cava hepatica ke dalam vena cava inferior. Dan cabang satu lagi, ductus venosus aranti, akhirnya masuk ke vena cava inferior. Sebagian O2 dalam darah vena umbilicalis akan direabsorpsi sehingga konsentrasi O2 menurun. Kemudian, vena cava inferior langsung masuk ke atrium kanan. Darah ini merupakan darah yang berkonsentrasi tinggi nutrisi dan O2 yang sebagian menuju vertikal kanan dan sebagian besar menuju atrium kiri melalui foramen ovale. Kelima, dari vertikal kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus Boltali. Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tapi untuk memberikan makanan kepada paru-paru yang sedang keenam, darah yang berada di aorta disebarkan ke alat-alat badan, tetapi sebelumnya darah menuju ke hypoglossal atau cabang dari arteri iliacomunis, lalu ke umbilicalis dan selanjutnya ke plasenta. Ketujuh, selanjutnya sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan O2 dari plasenta melalui ductus venosus aranti menuju vena cava inferior yang kaya akan O2 dan nutrisi. Sirkulasi darah bayi. Pada saat persalinan, sebagian besar bayi langsung menangis, maka akan terjadi perubahan besar terhadap sirkulasi darah. Di antaranya adalah paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2. Akibat perkembangan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah, di antaranya adalah arteri pulmonalis. Ini langsung mengalirkan darah ke paru-paru sehingga ductus arteriosus Boltali akan menutup. Perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena diserahkan langsung oleh vertikal kanan dan dialirkan menuju paru-paru yang telah berfungsi. Akibat tekanan negatif pada atrium kanan, foramen ovale akan menutup dengan sendirinya dan tidak lagi menjadi tempat aliran darah menuju atrium kiri. Kedua, pemotongan tali pusat. Tali pusat dipotong setelah bayi menangis dengan nyaring sehingga akan menambah jumlah darah bayi sekitar 50%. Dengan dilakukannya pemotongan tali pusat, berarti perubahan sirkulasi pada bayi telah berubah menjadi sirkulasi orang dewasa. Sirkulasi darah dewasa. Darah berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh bagian sel tubuh yang membutuhkan. Sel tubuh menghasilkan karbon dioksida yang dibuang keluar tubuh melalui paru-paru. Darah dipompa oleh organ jantung melalui kontraksi otot-ototnya. Ketika jantung berkontraksi, ia akan mendorong darah masuk ke pembuluh darah. Darah akan beredar dalam tubuh manusia melalui jalur tertentu. Ada dua jenis sirkulasi darah dalam tubuh manusia, yaitu sirkulasi pulmonal. Ini merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru atau pulmo. Yang kedua, sirkulasi sistematik merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju seluruh bagian tubuh atas dan bawah. Sirkulasi pulmonal atau peredaran darah kecil. Sirkulasi ini melibatkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Darah ini baru saja mengalami pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi di membran sel.
Darah ini harus dibawa ke paru-paru sehingga karbon dioksida bisa dikeluarkan dari tubuh. Darah ini akan bergerak menuju jantung melalui pembuluh darah vena. Sampainya di jantung, darah yang banyak mengandung karbon dioksida ini akan masuk ke atrium kanan jantung melalui vena cava superior atau darah yang berasal dari bagian atas tubuh dan vena cava inferior atau darah yang berasal dari bagian bawah tubuh. Vena cava superior membawa darah masuk ke atrium kanan jantung bagian atas, sedangkan vena cava inferior akan membawa darah masuk ke atrium kanan jantung bagian bawah. Dari atrium kanan, darah akan mengalir ke vertikal kanan melalui tahap atrioventikular yang berada di antara atrium dan vertikal. Katup ini memiliki 3 lapisan pada strukturnya. Ketika vertikal berkontraksi, lubang pada kutub atrioventikular akan tertutup sehingga darah tidak kembali masuk kembali ke atrium. Sebagai akibat dari kontraksi vertikal kanan, jantung akan memompa darah yang banyak mengandung karbon dioksida ini melalui kutub semi lunar paru-paru dan masuk arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan satu-satunya arteri di dalam tubuh yang berisi darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Semua arteri lain berisi darah yang mengandung banyak oksigen. Kutub seminular berfungsi untuk menjaga agar darah tidak kembali ke vertikal kanan. Arteri pulmonalis akan membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida menuju paru-paru. Di sana terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Karbon dioksidanya akan dikeluarkan dari tubuh ketika kita mengembus napas. Dari paru-paru, darah yang mengandung banyak oksigen selanjutnya akan melalui tahap-tahap sirkulasi sistematik menuju sel-sel tubuh yang membutuhkan. Sirkulasi sistematik peredaran darah besar. Darah segar mengandung banyak oksigen dan kembali di paru-paru menuju jantung melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis merupakan satu-satunya pembuluh vena yang berisi darah yang banyak mengandung oksigen. Pembuluh vena yang lain berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Darah dari vena pulmonalis akan masuk atrium kiri. Jika atrium kiri dalam keadaan rileks atau tidak berkontraksi, maka darah yang mengandung oksigen akan masuk ke ventrikel kiri melalui kutub atrioventikular kiri. Katup ini merupakan katup bisulfit karena hanya memiliki 2 lapisan dalam strukturnya. Ketika partikel darah berkontraksi, darah yang banyak mengandung oksigen akan dipompa ke arteri utama tubuh yang disebut aorta. Untuk sampai ke aorta, darah harus melewati katup semilubar aorta yang berfungsi mencegah agar darah tidak kembali ke partikel kiri. Aorta akan bercabang menjadi pembuluh arteri yang lebih kecil dan arteri kecil juga menjadi cabang yang lebih kecil yang disebut dengan arteriol. Arteriol berhubung langsung dengan pembuluh kapiler tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung.